wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rafifa, NIM 21110402006, kelas 1A Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Pancasila pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Ayu Melati MPD. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam atau SDI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sejak itu, perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuannya jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki pantai tersebut terlebih dahulu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Singkat ceritanya, pada bulan Maret, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Adapun dampak Jepang datang ke Indonesia, yaitu dampak positifnya adalah Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatakan pemuda Indonesia. Awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatifnya adalah Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik. Jepang menerapkan sistem kerja paksa rumusan. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan. Suara rakyat dibekam, terjadinya kekacauan situasi. Standar pendidikan nasional menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai penjabat yang mudah diperalat. Proses perumusan Pancasila diawali pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, Jepang mulai mendekati kekalahannya dari sekutu. Maka dari itu, Jepang berusaha meminta bantuan kepada bangsa Indonesia yang menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia. Janji tersebut direalisasikan dengan dibentuknya BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pada sidang pertama, membahas tentang perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan gagasan penting rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yakni 1. Kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei, Soepomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan tanah lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada keputusan mengenai dasar negara. Alhasil dibentuk kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah Raden Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kyai Haji Abdul Wahid Hasjim,
Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan Alexander. Orang-orang yang bergabung dalam Panitia 9 melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sidang BPU PKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Pada sidang BPU PKI kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua Sopomo dan anggotanya Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Maramis, Singgi, Haji Salim, dan Sokiman. Adapun hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: 1. Mengesahkan dan menetapkan undang-undang. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia atau KNI untuk membantu Presiden. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 secara kronologis. 1. Tanggal 7 September 1944, proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Tanggal 29 April 1945, Gun Saikan atau Gubernur Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat jadi BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei, BPUPKI dilantik oleh Gun Saikan yang diketuai oleh Rajiman Widyodingrat. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konvensi Dasar Filsafat Negara Indonesia yang diberikan nama Pancasila dengan urutan. Pada tanggal 22 Juni 1945, hasil rapat gabungan Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. 1. Pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia memberikan laporan. Pada tanggal 11 Juli, Panitia Perancang Hukum Dasar. Pada tanggal 13 Juli, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang berhasil menghimpun usulan penting. Pada tanggal 14 Juli, sidang mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Perancang Hukum Dasar. Tanggal 15 sampai 16, Soekarno menyampaikan konsep rancangan hukum dasar beserta penjelasan dari Muhammad Hatta. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Kedua, merupakan bagian Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai sumber hukum tertinggi. Ketiga, pembukaan tidak dapat diubah selamanya. Adapun makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Alinea pertama, dalil objektif bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Semangat perjuangan kemerdekaan. Alinea kedua, perjuangan telah mencapai puncak. Momentum puncak dimanfaatkan untuk menyertakan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Alinea ketiga, motivasi ketuhanan dan pengukuhan kemerdekaan. Pengakuan keimanan dan peran serta Tuhan. Alinea keempat,
merumuskan 4 tujuan bangsa. Indonesia negara hukum, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, memuat norma dasar atau ideologi Pancasila. Hanya itulah penjelasan dari saya tentang sejarah Pancasila. Apabila terdapat kekurangannya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.